Kalau ada kejadian korupsi, lapor. Lapor langsung lewat WA. Lapor. Pimpinan Badan Gizi Nasional menunggu laporan. Pak Dadan kalau kita lapor, dia langsung. Karena kita sudah antisipasi. Saya masih ingat rapat yang Pak Prabowo pimpin mengenai Badan Gizi ini. Kita masih Prabowo belum dilantik, dia sudah bilang, yang pertama kita harus antisipasi dan hati-hati di korupsi. Mereka pasti tikus-tikus akan muncul untuk makan makanan-makanan itu. Dan mereka orang-orang berdosa, mereka mau curi dari anak-anak, dari bayi-bayi, dan ibu-ibu yang sedang hamil. Itu berdosa dan terkutuklah mereka. Terkutuklah mereka. Karena Tuhan yang Maha Esa memantau. Malaikat-malaikat memantau. Dan kita yang berbakti untuk Tuhan yang Maha Esa, kita juga harus kawal. Ya, ini Indonesia. Pasti masih ada koruptor. Dan pasti tikus-tikus itu makin siap untuk curi dari anak-anak kita. Maka, dari dulu ya Ibu Dewi, saya sudah bilang ke Laskar Prabowo 08 kan kepada kawan-kawan di Ormas, ini adalah tujuan. Dan saya sering sekali ibu-ibu bapak-bapak kan sukarelawan. Ibu-ibu bapak-bapak kan tadi tidak digaji kan? Ya enggak? Kita berbuat kan untuk berbakti. Ya, ikut bantu Pak Prabowo, Mas Gibran untuk berbakti. Kan begitu. Tujuan kita begitu. Kita berbuat, bukan omon-omon. Kita berbuat. Dan saya berbangga. Makanan bergizi gratis, walaupun ada masalah sih, tapi saya kira semua adalah tujuan yang mulia. Ya, kita anggarannya 10.000, jangan 8.000, jangan 9.000, jangan 7.000, 10.000 per anak setiap dan per ibu setiap hari. Dan kita mau tingkatkan, tujuan kita nanti Rp15.000 dan kita tambah lagi. Ya, itu pertama. Yang kedua adalah program perumahan. Program perumahan itu adalah tujuannya untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan rakyat kita, banyak yang miskin dan melarat. 3 juta itu setiap tahun, bukan 3 juta 5 tahun. Itu 3 juta setiap tahun kita mau bangun. 1 juta di perkotaan berupa apartemen, 2 juta di dalam pedesaan dan di pesisir. Termasuk untuk para nelayan yang belum begitu sejahtera. Maaf. Apa itu? Ada pesan? Saya nggak bisa lihat. Namanya Ibu Devi. Bukan Ibu Dewi. Ya maaf, Ibu Devi. Maaf. Penting, ini penting. Pesan penting ini. Gak usah ragu-ragu, saya bukan pejabat kok. Ya, gak apa-apa ya. Terima kasih. Maaf, Ibu Devi. Bukan Ibu, tapi ya Sri Kandi lah. Ibu Sri Kandi ya, saya panggil Ibu Sri Kandi. Nah, 3 juta itu, ibu, bapak-bapak, adalah program yang mau dibangun setiap tahun. Ya, Pak Prabowo, ya, insya Allah ya akan jadi tetap 5 tahun, berarti 15 juta rumah dan apartemen. Kalau nanti diberikan amanat lagi, mandat lagi, tambah 5 tahun, berarti tambah 15 juta. Berarti 30 juta. 30 juta rumah dan apartemen untuk semua yang belum punya rumah, belum punya apartemen. Dan kita harapkan ini bisa diberikan kepada generasi Z dan generasi milenial yang banyak, 82% masih tinggal sama mertua, masih tinggal sama ipar. Dan kita harapkan nanti bisa mereka bilang, selamat tinggal mertua. Mereka bisa punya sendiri. Kita bisa ngerti kan apa yang maksud. Ya, kita bikin mereka berbahagia. Yang satu lagi yang saya perhatikan ya, kita selalu nyanyi Indonesia Raya. Saya selalu ingat, Indonesia Raya ini ada 3 stanza atau 3 bait. Yang pertama, Indonesia, ya,
kita ucapkan, kita teriak, kita apa? Merdeka, merdeka ya. Tapi coba kita perhatikan ya, banyak mungkin yang tidak perhatikan bait kedua dan bait ketiga. Di situ disebut apa? Indonesia bahagia. Yang terakhir, Indonesia abadi. Ya, Indonesia merdeka. Kita sudah merdeka. Ya, proklamasi kan 80 tahun. Kalau berdaulat itu cuma 5 tahun. Ya, kita sudah merdeka. Tapi bahagia itu lain masalah, betul? Di antara rakyat kita banyak kurang bahagia. Dan tujuan Pak Prabowo, dan dia mau bikin kita bahagia. Ya, merdeka sudahlah. Tapi kita belum merdeka dari kelaparan, kita belum merdeka dari kemiskinan, kita belum merdeka dari kemelaratan, kita belum merdeka dari intoleransi, kita harus merdeka dari semua itu. Dan tujuan kita adalah untuk Indonesia bahagia, stansa kedua. Coba diperhatikan bait atau stansa kedua. Indonesia bahagia, dan terakhir Indonesia abadi. Kalau rakyat kita tidak bahagia, belum tentu Indonesia abadi. Karena banyak negara-negara dengan rakyatnya tidak bahagia, hancur, disintegrasi. Nah itu, Bu Devi, saya bisa bicara berjam-jam mengenai itu. Ya. Tapi tujuan kita untuk kita bikin rakyat kita bahagia. Ya. Di samping program perumahan, saya tinggal berapa ya? Bisa 2 menit. Ada program pendidikan. Dan Pak Prabowo baru umumkan minggu lalu program sekolah rakyat. Kita akan bangun sekolah rakyat di setiap kabupaten di Indonesia. 500 sekolah rakyat akan dibangun 100 tahun ini. Dan sekolah rakyat itu ditujukan untuk rakyat-rakyat yang orang tuanya miskin. Ya, orang tua pemulung, orang tuanya penagih miskin, atau nelayan miskin yang nggak mampu, mereka akan dapat pendidikan gratis. Dan akan dibangun asrama-asrama, boarding schools. Anak-anak ini dari desa-desa yang miskin, mereka dikirim, ditampung di sekolah rakyat. Setiap kabupaten ada sekolah rakyat. Dan itu ditugaskan Menteri Sosial untuk membangun dan untuk usahakan dibantu oleh Menteri Pendidikan dan Pendidikan Dasar dan Menengah. Kita mulai tahun ini 100 sekolah rakyat. Dan tujuan pertama Pak Prabowo 5 tahun, Prabowo Gibran 500 sekolah rakyat kita mau bangun. Terus sekolah-sekolah yang ada program untuk renovasi sekolah. Karena ternyata banyak sekolah-sekolah di daerah itu banyak yang hancur. Ya, gedung-gedung bangunan-bangunannya banyak bocor. Anak-anak harus belajar dengan kondisi pada saat hujan itu bocor, mereka masuk dan lagi sakit. Dan itu ada dana khusus untuk kita renovasi sekolah-sekolah. Pemerintah juga antisipasi korupsi. Tikus-tikus sudah siap. Tapi pemerintah akan pantau. Sekolah-sekolah yang dibangun, ada nanti petugas-petugas yang akan datang dengan foto-foto. Supaya nanti pimpinan di situ harus waspada. Pemerintah pusat akan monitor. Dengan teknologi tinggi akan monitor. Dan akan monitor agar anggarannya dipakai sebaik-baiknya. Tidak ada kebocoran-kebocoran yang Pak Prabowo dari dulu curigai bakal ada 30%. 30% yang mungkin mau dicuri. Dan 30% itu kita harus hati-hati, kita jaga, jangan ada kecurian-kecurian, jangan ada kebocoran-kebocoran. Dan kami mohon kawan-kawan Laskar Prabowo 08 untuk mengawal, untuk memonitor, untuk mendampingi program-program pemerintah pusat nanti di daerah. Nah, di kita senang sekali ada 77 DPC, hendaknya nanti lebih banyak lagi supaya bisa mengawal program-program pemerintah bersama kawan-kawan dari formasi. Saya dengar sudah ada 50 ya, 50 organisasi masyarakat, organisasi sosial tergabung di dalam Formas.
So ini ada program-program, ada program kesehatan, kalau tidak salah sudah tahu ya, ada cek kesehatan gratis. Ibu-ibu sudah tahu ya? Bapak-bapak sudah tahu, itu program sudah kalau salah 2 minggu lalu sudah dimulai ya? Betul ya? Bagaimana Pak? Sudah. Ini adalah upaya lebih murah kita mencegah penyakit daripada kita mengobati. Kalau orang sudah jadi sakit, itu lebih lama, lebih mahal. Dan kasihan keluarga yang ditinggal kalau tetap sakit. Pak Prabowo, saya pikir kita mau ada pencegahan sebelum terjadi atau sudah pada saat ya, yang awal pada tahap awal kita sudah mendeteksi. Kenapa? Karena ternyata Pak Prabowo dapat data Indonesia adalah negara kedua terburuk dari segi penyakit namanya TBC. TBC tahu ya TBC? Tuberculosis, penyakit paru-paru. Hanya satu negara lebih buruk, itu namanya India. Indonesia kedua terburuk di dunia dari TBC. Terus ada juga penyakit namanya kusta. Ternyata penyakit kusta masih ada di Indonesia dan cukup banyak. Paling berat itu di daerah namanya daerah istri saya, Ponorogo. Yang kena kusta itu banyak di Ponorogo, di Jawa Timur. Itu kita mau juga mencegah dan obati. So itu program sudah mulai ya. Saya terus terang saja belum ada cek. Saya belum cek gratis Pak. Belum, karena tidak perlu. Saya mampu udah bayar kan Pak. Ya kan? Ini program-program yang saya kira sangat-sangat saya bangga. Saya terus terang saya berbangga dengan program-program ini. Ada kawasan food estate akan diteruskan dan dipelebar agar Indonesia jadi berdaulat dan kita nanti ketahanan energi kita. Dan program air bersih akan diperluas. Yang Pak Prabowo lakukan ada 130 sumur waktu dia pergi pertahanan. Dia akan perluas lagi. Nanti desa-desa dan kampung-kampung yang belum ada sumber air, nanti pemerintah pusat yang akan bantu untuk lakukan itu ya. So itu yang ini banyak program-program yang dinamakan program pro rakyat. Dan Prabowo itu orangnya kalau dia janji sesuatu, dia penuhi janjinya. Ya, so itu. Dan saya mau lapor juga, tadi malam ada sidang kabinet terbatas membahas suatu hal. Saya nggak perlu sebut apa, tapi ada yang sampai Pak, ini mengandung risiko Pak. Ini risiko, ada risiko rendah, risiko menengah, risiko tinggi. Pak Prabowo ambil yang mana? Dan dia bilang, dia selalu ambil yang paling risiko tinggi. Dia risiko tinggi untuk rakyat Indonesia. Karena dia dalam hidupnya, dia waktu dia tentara, dia sudah 5 kali hampir mati dan sudah pasti mau mati. Sudah pasti mau mati Pak Handoyo. Sudah terpeluru, sudah lewat sini, lewat sana, sudah mati. Tapi ternyata Tuhan selamatkan dia. Saya kira Tuhan ada rencana besar untuk Prabowo dan dia selamatkan. So dia bilang, udah, misi tinggal saya sudah ambil waktu saya tentara, apalagi yang lebih berbahaya, apalagi, ya.